Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Ngopi, ngobrol soal pilkada. Hari ini spesial karena kita podcastnya live dan tamunya juga banyak. Nah, ini kita sapa satu persatu. Pertama kita sapa Juan Silitonga, Ketua PWI Kabupaten Musirawas. Gimana kabarnya dulu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Salam dulu. Sehat. Ini kayaknya udah siap-siap mau ngegas ya. Kemudian di tengah-tengah ada Pak Supri SPMM ya. Ini karena beliau adalah dosen di STAI Bumi Silampari, beliau dosen, kemudian juga jurnalis. Mudah-mudahan sebentar lagi dokternya kelak. Amin. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat dulu dokternya. Belum. Di terakhir ada Pak Noviansa. Beliau adalah Ketua Serikat Media Cyber Kota Lubukau atau SMSI. Bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita mau bahas pilkada karena ngomongnya ngobrol soal pilkada. Tapi bahasanya nggak seksi nih hari ini. Kita ngomong soal berkaitan dengan jurnalis yang terjun ke pilkada seperti itu. Mungkin pertanyaan pertama Pak, nanti gantian. Mungkin kita ke Pak Supri dulu, karena Pak Supri ini pernah jadi komisioner KPU Musirawas. Beliau mungkin tahu aturannya ya, bagaimana ya aturannya boleh nggak? Boleh nggak Pak wartawan berpolitik Pak? Atau ikut campur lah dalam pilkada seperti itu? Ya, ini pertanyaan menjebak. Pertama harus dipahami bersama, kita melihat proses yang terjadi sekarang itu dari mulai undang-undang. Jadi di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28F. Jadi undang-undang itu di pasal 28 tentang komunikasi. Kita berhak untuk menerima informasi yang ada. Nah, kemudian bagaimana posisi wartawan itu sendiri? Jadi sebenarnya kalau wartawan tidak masuk dalam undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada itu kan kita menggunakan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Nah, tidak disebut tentang wartawan misalnya. Tapi posisi kita itu adalah kalau kita bicara wartawan, maka ini persoalan pemberian informasi kepada masyarakat. Nah, ini kita masuknya ke Undang-Undang Pers tahun 1999. Jadi Undang-Undang Pers tahun 1999 itu di pasal 7 menyebutkan tentang posisi wartawan. Di pasal posisi wartawan itu yang pertama yang disebut wartawan adalah dia tergabung dalam organisasi profesi wartawan. Jadi kalau misalnya wartawan tapi dia tidak masuk dalam profesi wartawan, apakah itu PWI atau AJI atau organisasi wartawan yang diakui oleh negara kita, itu tidak bisa masuk situ. Yang kedua, seorang wartawan itu harus memahami dan mematuhi kode etik jurnalistik. Kode etik Pak ya. Kode etik jurnalistik ini yang dibuat di dalam undang-undang itu, undang-undang pers itu. Nah, di pasal 1 di kode etik jurnalistik itu wartawan harus independen. Jadi ya bahasanya tidak memihak. Tidak memihak. Tidak ada di salah satu pun. Jadi begitu. Dia independen seperti itu. Independen. Meskipun secara hak politik sama seperti kita misalkan PNS atau Polri atau kepolisian itu punya hak asasi manusia untuk memilih, tapi tetap kalau kita posisi kita lagi bekerja sebagai wartawan, ya kita harus independen karena itu kode etik jurnalistik. Oke, artinya di situ Pak ya, kita akan dulu. Mungkin kita ke Pak Juan. Setelah ini Pak Juan namanya profesi ya, PWI ke profesinya. Bagaimana itu Pak? Ya, yang disampaikan oleh Pak Supri tadi memang benar. Setiap kita individu ini kan punya hak politik, termasuk kita wartawan juga punya hak politik. Nah, kita bisa memilih, ya kan? Punya hak untuk memilih. Tapi memang dalam tugas profesi kita sebagai wartawan memang benar. Kita memang harus mengedepankan independensi kita. Karena wartawan itu posisi wartawan saat di muka publik, informasi yang disampaikan itu memang harus di tengah-tengah. Informasi yang tidak disampaikan itu sebagai kita tugas wartawan ya kan. Nah, tapi kalau selebihnya mungkin ya itu tadi kita punya hak politik. Nah yang paling penting
produk yang dikeluarkan oleh wartawan itu dalam menjalankan tugas profesi dia itu memang harus mengacu pada aturan-aturan pers, baik itu kode etik jurnalistik maupun kalau di organisasi itu ada kode perilaku wartawan. Kemudian kita juga di dalam organisasi harus menaati yang namanya peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Oke. Cukup mungkin dari Pak An. Kita ke Pak Nopi, ini karena perusahaan nih Pak. Bagaimana sih? Iya, kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Bu Supri tadi, sebenarnya itu sudah tepat. Tapi kalau kita melihat tentang independensi, independensi itu sebenarnya di persimpangan juga. Nah, Bagaimana kita bisa dituntut independen sementara kita harus memilih? nah itu ya. Kalau kata Sujiwo Tejo kan independen itu juga pilihan. Ya. Oh ya. Jadi tidak ada sebenarnya yang benar-benar independen. Nah, kalau bagaimana wartawan apakah dia bisa independen atau tidak tergantung nanti undang dia. Oh, tergantung undang-undang. Ya, kalau kami dari perusahaan pers, pasal 1 ini cuma satu. Bahwa pers itu bagian dari bisnis. Oh, bagian dari bisnis. Bagian dari bisnis. Tentu yang dikedepankan adalah bisnis. Tentang bagaimana isinya itu harus independen itu di belahan dunia yang lain lah istilahnya seperti itu. Tidak bisa disatukan. Artinya bisnis harus diutamakan juga karena ini merupakan bisnis media, bisnis informasi, informasinya juga harus menjadi bagian dari bisnis. Itu yang juga harus dipahami. Itu independennya di situ. Jadi kembali lagi tadi bisnis. Bisnis. Jadi kalau misalnya ada salah satu calon, artinya secara bisnis tidak memungkinkan atau tidak bagus lah, artinya nggak usah. Tidak seperti tidak menjadi juga sebenarnya. Di dalam dunia bisnis juga kan harus punya etika Oh, juga. etika. Gitu, ya. Kan di dalam dunia bisnis jurnalistik ini kan ada tempat-tempat. Ada tempat yang benar-benar bisnis, ada tempat juga yang bisa dikatakan menggunakan lagi. Independennya harus ada di situ. Tapi kalau di SMSI maksudnya ada nggak aturan-aturan seperti itu, misalnya aturan dasar rumah tangganya atau apa yang mengacu ke untuk membatasi? Seperti itu. Tidak ada yang membatasi. Cuma kita bertindak asal tidak melanggar dengan aturan hukum yang ada. Oh, aturan hukum seperti itu. Nah, kita kembali ke Pak Supri. Jadi tadi Pak Supri ngomong bahwa ada undang-undang pers, kemudian juga ada kode etik jurnalis. Sementara wartawan itu tidak terikat dengan undang-undang pemilu. Ya. Nah, jadi bagaimana itu? Ya, jadi kalau prinsipnya kan wartawan ini kan mengikuti undang-undang yang ada yaitu Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, sedangkan untuk Undang-Undang Pemilu itu sendiri, khusus yang pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dia mengatur bagaimana tata cara calon berkampanye, pasangan calon melakukan aktivitasnya seperti apa, apakah dia kampanyenya terbatas atau terbuka dan lain sebagainya, bagaimana dia melakukan iklan, membuat iklan dan lain-lain. Artinya ini sebenarnya berbeda positioningnya, itu wartawan itu bukan bagian dari pasangan calon. Wartawan tetap saja dia posisinya ada di luar. Nah, memang pertanyaan dari Bung Endang tadi kan sebenarnya agak memancing sebenarnya. Iya. Bagaimana posisinya, kan dia harusnya posisi di luar, kok dia masuk ke dalam. Nah ini kayak Bung Nopi. Dan SMSI. Nah, ini penting ini diketahui juga oleh publik bahwa SMSI ini adalah bagian dari yang diatur oleh Undang-Undang Pers. Jadi SMSI masuk dalam Dewan Pers. Dewan Pers, ya. Dia yang buatnya kan di Dewan Pers juga. Jadi konstituennya Dewan Pers. Artinya dia akan terikat juga di Undang-Undang Pers. Nah, Undang-Undang Pers tadi ya. Jadi Undang-Undang Pers itu mencakup dari mulai perusahaan dan lain sebagainya. Jadi gini Bro Endang, ini sebenarnya memang ada 3 sisi. Satu, kita sebagai profesi. Ya. Kemudian Bang Supri sebagai sisi masyarakat. Oke lah di dalam. Iya, di dalam. Di dalam. Penyelenggara dan sebagainya. Kemudian ada kepentingan bisnis. Iya. Memang ini ada keterikatan. Yang penting kalau di sisi profesi, di sisi wartawan, kita harus independensi harus dipisahkan menjadi 2 sisi. Yang benar, 2 sisi. Pada saat kita menjalankan profesi sebagai wartawan, produk yang kita hasilkan memang harus independen. Produk jurnalistiknya harus independen. Tapi pada sisi kita yang tidak menjadi wartawan, ini tadi kita punya hak politik.
Yang penting jangan sampai kita membawa profesi kita ke dalam. Tapi kalau kita posisi kita sebagai saya sebagai pribadi Juan untuk di luar ya kita punya hak. Oh, ya, Karena ada hak ya, kita. tetap. Itu yang bisa harus kita seimbangkan. Di mana sih letak injakan kaki kita nanti pada saat kita apakah di saat menjalankan profesi wartawan, apakah sih sebagai individu sebagai manusia. Nah, gitu. Kalau jadi tim ses bagaimana? Nah itu tidak boleh, tidak boleh. Apalagi tercatat. Koordinator kampanye. Apalagi tercatat koordinator kampanye. Oke, kita cut dulu ya. Karena ini sepertinya setelah ini lebih menarik lagi nih. Bolehkah jadi Benar. tim ses? Oke, kita lanjutkan setelah ini.